Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab huruful jar. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jumlah huruf jar itu ada 20, dan huruf jar ini merupakan amil yang khusus masuk kepada kalimat isim. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut ya. Langsung saja mari kita baca 2 bait bersama-sama. Saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhsus kadah nangtukeun anjeun bizahiri kana isim zahir mundu kana harap jar mundu mud sareng kana harap jar mud wa hatta sareng kana harap jar hatta wal kafa sareng kana harap jar kaf wal wawa sareng kana harap jar wawu warubba sareng kana harap jar rubba watta'a sareng kana harap jar ta. Silakan baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bait ya, langsung 2 bait. Langsung 2 bait. Pada bait yang kedua ya. Wa khusus sareng kedah nangtukeun anjeun bimud kana harap jar mud wa mundu sareng kana harap jar mundu wakan kana isim zaman wa birubba sareng kedah nangtukeun anjeun kana harap jar rubba munakaron kana isim nakiro wa ta'u sareng ari harap jarta lillahi eta tetep pikeun lafaz Allah wa rabbin sareng pikeun lafaz rabbin. Sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kemarin belum jelas menjelaskan harap jar, bahwa harap jar itu ada 20 bait. Yang 20 bait itu semua menjarkan kepada isim. Kan isimnya berbeda-beda. Isim itu kan ada isim dohir, ada isim domir, ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Pertama menjelaskan yang tidak ada dalam bait, yaitu lapad ka. Kemarin udah jelaskan lapad kae. Kae itu termasuk harap jar, mengandung makna lam. Kae itu bisa menjarkan kepada 3 masalah. Pertama, kae itu menjarkan kepada ma istifham seperti lapad lam. Contohnya kae menjarkan kepada isim istifham kae ma, tapi kae ma itu sama dengan 5 kae ma, tetapi 5 pan bisa dibaca 5, alifnya dibuang digantikan ditambah hasakat jadi 5 kaema. Jadi kaema artinya kaema untuk apa atau karena apa gitu. Yang kedua, kae itu menjarkan kepada isim awal bisore. Apa artinya isim awal bisore? Fi'il mudhore yang memakai an tetapi annya dibuang. Contohnya jitu kae ukrima jaidan. Lapad kae itu menjarkan kepada isim awal busara atau fi'il mudhari. Jitu kae ukrima jaidan. Yang ketiga, kae itu menjarkan kepada masdar yang asalnya dari fi'il mudhari yang ditakwil. Contohnya jitu kae ikromi jaidin. Ikromi jaidin itu dijarkan oleh lapad kae. Jitu aku telah datang untuk memuliakan Zaid. Yang kedua, ada kalimah menurut pendapat sebagian ulama bahwa itu harap jar, dan sebagian lagi itu bukan harap jar, itu lapad la'ala. La'ala itu bisa bimakna taroji, itu termasuk amil nawaseh, temannya inna, temannya leta. Contohnya ini menurut dialek syair siapa? Ukail. Adanya dalam syair la'ala termasuk harap jar itu menurut dialek Ukail dalam syair. Contohnya la'ala lohi padolakum alaina bisai'in anna ummakum sarimun. La'ala lohi, lapad la'ala artinya mudah-mudahan, sama dengan taroji. La'ala lohi, la harap jar, alohi majrur. Ini alohi dijarkan oleh lapad la'ala, artinya mudah-mudahan. La'ala lohi, mudah-mudahan Allah padolakum mengunggulkan kepada kamu sekalian alaina di antara kita. Nanti diartikan oleh Jang Adam. Yang ketiga, ada dialek syair menurut Ujel. Lapad mata termasuk harap jar, mengandung makna min. Ini dialek Hujail. Arojaha mata kumihi. Mata itu bimana min. Mata kumihi sama dengan min kumihi. Dari lengan tangan baju atau saku baju. Dia mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan uang min kumihi dari lengan tangan baju atau dari pesak min kumihi. Mata kumihi teh min kumihi karena mata itu mengandung makna min. Sudah dulu yang kemarin. Kesimpulannya yang kemarin itu menjelaskan harap jar itu menjarkan kepada isim. Kan isimnya berbeda-beda. Pertama dijelaskan lapad kae. Kae itu bisa menjarkan kepada ma istifham kae ma, tapi bacanya di kae ma. Yang kedua, kae itu menasabkan, menjarkan kepada fi'il kepada muawwal wisore adalah fi'il mudhari. Contohnya jitu kae
ukrima jaidan. Yang ketiga, menjarkan kepada masdar yang asalnya fi'il mudhari. Contohnya jaid, jitu kayak ikromi jaidin. Artinya, jitu aku datang untuk memuliakan jaid. Yang kedua, lapad la'ala. Lapad la'ala menurut dialek UKL ada yang menyebut la'ala haraf jar. Ada la'ala itu bukan haraf jar. Contohnya ya la'ala haraf jar. La'ala lohi paddolakum alaina bisain anna ummakum sarimun. Yang ketiga, mata. Mata juga mengandung makna min. Ini menurut dialek Hujail. Contohnya arojaha min kumihi. Arojaha mata kumihi sama dengan arojaha min kumihi. Sudah, jangan coba jelaskan dulu yang ini sementara. Sarak Bapak. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu mengenai kae, ya. Kae itu termasuk kepada haraf jar, ya, yang bisa masuk kepada isim istifham. Nah, kae ini maknanya sama seperti kan lam haraf jar. Contohnya kae me, kae me. Nah, itu sama seperti lima, ya. Jadi kae bisa masuk ke kae termasuk pada haraf jar, yaitu maknanya sama seperti lam haraf jar, ya. Masuk pada isim istifham sama seperti lam haraf jar yang bisa masuk pada isim istifham, ya. Kae ma itu sama mana seperti lima, ya. Kemudian contoh lain, jitu kae ukrima zaidan. Nah, kae juga masuk kepada isim awal bisorih, ya. Bisa isim sorih, bisa isim awal bisorih. Itu contoh yang awal bisorih, jitu kae ukrima zaidan. Nah, kalimat yang setelah kae yaitu ukrima itu bentuknya fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari nasab dinasabkan oleh an yang disimpan setelah kae. Nah, bisa ditawil masdar. Jadi ketika telah ditawil masdar, di masdar, tawil masdar, maka kae menjarkan masdar tersebut. Jadi jitu kae ikromi zaidin. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, lapad la'alla, ya. La'ala sebagaimana yang kita ketahui bahwa la'ala itu adalah akhwat dari inna, ya. Akhwat inna yang amalnya menasabkan kepada isimnya. Namun menurut dialek Uqail, ya, dialek Uqail dalam syair la'ala termasuk haraf jar. Contoh sebagaimana syairnya, la'allallahi faddalakum alaina bisyai'in anna ummakum syarimu. Nah, la'alla di sini menjarkan lafaz Allah, ya, la'allallahi. Nah, itu menurut dialek Uqail, ya, bahwa la'alla termasuk kepada haraf jar. Kemudian contoh mata, mata juga termasuk pada haraf jar, ya, sebagaimana dialek Fudoil, ya, dialek Fudoil. Dalam contohnya akhrajaha mata kummihi. Nah, mata di sini memiliki makna min. Menurut dialek Fudoil, mata memiliki makna min. Jadi kalau akhrajaha mata kum itu sama seperti akhrajaha min kummihi. Akhrajaha dia telah mengeluarkan sesuatu, mata kummihi dari lengan bajunya. Jadi sama seperti min kummihi dari lengan bajunya. Mata juga bisa mata istifham itu, ya, yang artinya kapannya. Yang mana mata itu yang kita ketahui kan istifham, ya, mata itu mata istifham, mata syarfiyah. Namun di sini matanya mata haraf jar, gitu ya. Ya, menurut dialek Hujail itu. Menurut dialek Hujail, ya. Sudah, kita ke bed. Lanjut ke pembahasan inti kita, yaitu pada bed ketiga, ya, bidul firis mundu wahata
wal kafa wal wawa warubawata. Silakan Pak. Usus bidoiri mundu wamud. Jadi dalam kalimatnya itu, jadi ini ada 7 haraf jar itu, yang ke-7 ini semua harus ditentukan menjarkan kepada isim dohir. Kalimah sok sama-sama. Kalimah haraf jar yang harus menjarkan kepada isim dohir. Yang harus menjarkan kepada isim dohir. Jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. 1 mundu. 1 mundu. Yang kedua mud. Yang kedua mud. Yang ketiga hatta. Yang ketiga hatta. Yang keempat kaf. Yang keempat kaf. Yang kelima wawu. Yang kelima wawu. Yang keenam ruba. Yang keenam ruba. Yang ketujuh ta. Yang ketujuh ta. Yang 7 dibagi 2. Yang 7 dibagi 2. Pertama lapad mundu. Pertama lapad mundu. Dan lapad mud. Dan lapad mud. Mundu dan mud. Mundu dan mud. Dibuka bait berikutnya. Harus menjarkan sok. Harus menjarkan. Wasus bimud. Wasus bimud. Wasus bimud. Wa mundu waktan. Wa mundu waktan. Kalimah harap jar mud dan mun. Harap jar mud dan mundu. Kelima harap jar mud dan mundu. Kalimah harap jar mud dan mundu. Harus menjarkan kepada waktu. Harus menjarkan kepada waktu. Mud dan mundu. Mengandung makna satu makna pi. Mengandung satu makna fi. Satu makna fi. Apabila mud dan mundu. Apabila mud dan mundu. Menunjukkan waktu sekarang. Menunjukkan waktu sekarang. Contohnya. Contohnya. Maro'aituhu. Maro'aituhu. Mundu yaumina. Mundu yaumina. Maro'aitu. 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 Tidak melihat saya. Tidak melihat saya. Kepada dia. Kepada dia. Sejak hari sekarang. Sejak hari sekarang. Lapad mundu. Lapad mundu. Menunjukkan makna sekarang. Menunjukkan makna sekarang. Berarti mundu dan mud mengandung makna pi. Berarti mud dan mundu mengandung makna pi. Maro'aitu mundu yaumina. Maro'aitu mundu yaumina. Sama dengan maro'aitu mundu pi yaumina. Maro'aitu mundu pi yaumina. Lapad mundu dan mud. Lapad mundu dan mud. Menjarkan kepada waktu. Menjarkan kepada waktu. Apabila waktunya telah lampau. Apabila waktunya telah lampau. Mundu dan mud mengandung makna min. Mundu dan mud mengandung makna min. Contohnya. Maro'aituhu. Maro'aituhu. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Mud yaumil jum'ati. Mud yaumil jum'ati. Sejak hari Jumat. Sejak hari Jumat. Lapad mud mengandung makna min. Lapad mud mengandung makna min. Karena menunjukkan keterangan waktu yang lampau. Maro'aitu mud yaumil jum'ati. Sama dengan maro'aituhu min yaumil jum'ati. Kesimpulannya lapad mundu dan mud
harus menjarkan kepada waktu. Harus menjarkan kepada waktu. Waktunya terbagi dua. Waktunya terbagi dua. Kalau zaman yang sekarang, Kalau zaman yang sekarang, waktu sekarang, mud dan mundu menunjukkan manafi. mud dan mundu menunjukkan manafi. Kalau waktunya lampau, mud dan mundu makna min. Mud dan mundu makna min. Sok jang sakitulah jeung dam. Mud dan mundu dulu. Pertama harus menjarkan kepada isim dohir. Nah, untuk kesimpulan atau penjelasan dari bait yang ketiga, yaitu bait biddohiri sus mundu mud wahata wal kafa wal wawa warubawata, ini menjelaskan bahwa ada sebagian haraf jar yang khusus menjarkan kepada kalimat isim, ya. Isimnya itu isim dohir, ya, khusus menjarkan isim dohir. Nah, jumlahnya itu ada 7. Yang pertama mundu, yang kedua mud, yang ketiga hatta, yang keempat kaf, yang kelima waw, yang keenam rubah, dan yang terakhir yang ketujuh ta. Nah, ya, keseluruhannya ini khusus menjarkan kalimat isim dohir. Nah, adapun bait yang kedua, yaitu wasus bimud wa mundu waktan wa birub, nah, menjelaskan bahwa lapad mundu dan mud ini khusus menjarkan kepada isim zaman, ya, kepada isim zaman. Bisa menunjukkan masa sekarang ataupun masa lampau. Jika menunjukkan masa sekarang, maka keduanya itu menunjukkan makna harap jarfi, ya, sebagaimana contoh ma ra'aitu mundu yaumina. Nah, itu sama seperti ma ra'aituhu fi yaumina, ya, sejak hari ini atau sejak hari sekarang. Nah, kemudian ada contoh yang menunjukkan masa lampau, ma ra'aituhu muz yaumil jumu'ati. Nah, itu menunjukkan masanya lampau. Nah, ketika menunjukkan masa lampau, maka keduanya itu menunjukkan makna harap jar min. Nah, gitu. Jadi kalau mundu yaumil jumu'ati sama seperti min yaumil jumu'ati. Ya, ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya, mud yaumil jumu'ati, sejak hari Jumat. Nah, itu berarti masanya telah lampau. Nah, itu dari penjelasan dipayai. Teruskan bait yang kedua belum selesai. Ya. Dibuka lagi ini, ya. Yang ketiga, yang pertama apa? Mud, yang kedua mundu. Jadi mud menjarkan kepada isim dohir. Isimnya dohir itu harus menunjukkan kepada waktu. Waktunya ada dua, bisa waktu sekarang mengandung manafi, bisa mengandung waktu lampau mengandung manamin. Yang ketiga wabiruba munakaron. Yang ketiga lapad ruba. Ruba juga harus menjarkan kepada isim dohir. Apa ruba? Harus menjarkan kepada isim dohir. Tapi isim dohirnya munakaron. Isim dohir yang munakar berarti tidak boleh kepada isim ma'rifat. Contohnya ruba rojulin karimin. Ruba rojulin, banyak lelaki yang mulia. Artinya juga idiom, bisa sedikit atau banyak. Ruba rojulin karimin. Lapad rojulin di-JR-kan oleh ruba. Rojulin itu isim nakiroh. Kesimpulannya bahwa ruba itu harus menjarkan kepada isim dohir yang munakar. Yang munakar berarti tidak boleh menjarkan kepada isim dohir, isim ma'rifat. Contohnya ruba rojulin karimin, sedikit lelaki yang mulia atau banyak lelaki yang mulia.
Yang keempat lapad ta. Lapad ta juga wa ta'ulillah warob. Lapad ta termasuk huruf qasam harus menjarkannya isim dohir cuma lapad Allah. Tallahi atau robi. Kalau tak robi bagaimana tarobi ya? Demi Tuhan. Lapad ta menjabarkannya harus kepada isim dohir, dan isim dohirnya juga dibatasi lapad Allah karena lapad ta itu termasuk huruf qasam. Tallahi demi Allah, ta jadi haraf jar, Allahi jadi majrur. Kesimpulannya di dalam bait ini sudah 4. Yang pertama mud harus menjabarkan kepada apa? Waktunya ada 2. Yang ketiga ruba harus menjarkan kepada isim nakiroh. Wabi ruba munakaron, contohnya ruba rojulin karimin. Yang keempat ta, lapad ta juga harus menjarkan kepada isim dohir. Isim dohirnya cuma lapad Allah, contohnya talohi atau waroba atau lapad roba. Cok yang ada simpulkan, teruskan. Melanjutkan kepada bait yang kedua tadi ya. Setelah membahas tentang mud dan mundu yang khusus menjarkan kepada isim zaman, ada pula harap jar ruba ya. Harap jar ruba ini khusus menjarkannya kepada isim dohir yang nakiroh. Tidak boleh kepada isim nakiroh yang ma'rifat ya, harus kepada isim dohir yang nakiroh. Contohnya ruba rojulin karimin. Nah, dan ruba ini mananya tadi ada 2 ya, bisa menunjukkan banyak ataupun menunjukkan sedikit atau taksir dan taklil ya. Jadi ruba rojulin mananya bisa banyak lelaki yang mulia, ataupun mananya bisa sedikit lelaki yang mulia. Nah, ruba itu bisa taksir, bisa taklil. Kemudian ada harap jar ta ya, wa ta'u lillahi warob. Nah, ta ini khusus menjarkan kepada lafaz Allah dan rob ya, lafaz Allah dan robun gitu. Nah, kalau contoh kepada lafaz Allah tallahi ya, karena ta ini termasuk kepada harap qasam ya, harap sumpah, maka ta ini khusus menjarkan kepada lafaz Allah dan rob. Kalau contoh rob ya, dalam penjelasannya rob ini selalu kalau rob ini selalu diidopatkan kepada lafaz Makkah disandingkan kepada lafaz Makkah. Jadi tarob bi Makkah, demi Tuhan penguasa Makkah. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk bait yang kedua, ada harap jar yang khusus kepada isim dohir, namun isim dohirnya itu berbeda-beda. Ada 4 harap jar ya. Yang pertama dan yang kedua itu lapad mud dan mundu khusus khusus menjarkan kepada isim zaman. Kemudian lapad ruba khusus menjarkan kepada isim dohir yang nakiroh ya. Diulangi, harap jar mud dan mundu khusus menjarkan kepada isim zaman, isim dohir yang keterangan waktu ya, isim dohir yang menunjukkan keterangan waktu yaitu isim zaman. Kemudian lapad ruba itu khusus menjarkan kepada isim dohir yang nakiroh. Dan harap jarta yang keempat khusus menjarkan lafaz Allah dan Rabbun. Nah, mungkin itu kesimpulan dari bait yang kedua. Nah, jadi kesimpulan dari yang pertama, ada 7 harap jar yang khusus menjarkan isim dohir. Nah, dari ke-7 ini berbeda-beda isim dohirnya. Untuk lafaz mundu yang dan mud ya, pada bait kedua khusus menjarkan pada isim dohir yang menunjukkan waktu ya, atau isim zaman.
Kemudian harap jar rubah khusus menjarkan isim dohir yang nakiroh. Yang keempat, harap jarta yang termasuk harap kosam ini khusus menjarkan lafaz Allah dan lafaz Rabbun. Nah itu ulangi lagi, coba lihat bet dari bet yang pertamanya. Berarti yang belum dijelaskan apa? Hatta dan kaf dan waw, 3 lagi ya. Sudah. Mungkin itu pembahasan pagi ini ya, 2 bet. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai. Semoga Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.